Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan menjelaskan mengenai persamaan dasar akuntansi, di mana rumus dasar persamaan akuntansi itu adalah harta sama dengan utang ditambah modal, atau H sama dengan U ditambah M, di mana H itu adalah harta, U-nya adalah utang, dan M-nya adalah modal, atau debit sama dengan kredit, atau aktiva sama dengan pasiva. Jadi sekali lagi, rumus dasar persamaan akuntansi itu adalah harta sama dengan utang ditambah modal, atau debit harus sama dengan kredit, atau aktiva harus sama dengan pasiva. Di mana harta itu ada dua, ada harta tetap, ada harta tidak tetap. Harta tetap contohnya kas, perlengkapan, piutang, sewa dibayar di muka. Terus untuk harta tidak tetap itu ada tanah, gedung, mesin, peralatan, penyusutan gedung, dan penyusutan mesin. Untuk penyusutan gedung maupun penyusutan mesin itu adalah sebagai pengurang, bukan sebagai penambah di harta tidak tetap. Contohnya ketika ada penyusutan gedung, berarti itu sebagai pengurang dari gedung. Nah, di sini di harta tetap di sini ada perlengkapan, tapi di harta tidak tetap itu ada peralatan. Bedanya perlengkapan dengan peralatan itu adalah kalau perlengkapan itu masa pakainya di bawah 1 tahun. Jadi masa pakainya cepat habis. Ya. Kalau peralatan itu masa pakainya lebih dari 1 tahun. Jadi masa pakainya lama. Jadi kalian harus bisa membedakan antara perlengkapan dengan peralatan. Nah, untuk utang itu ada utang bank, ada utang usaha. Kalau utang bank berarti utang kepada bank. Kalau utang usaha itu bisa utang kepada perorangan ataupun pada perusahaan. Dan M-nya di sini adalah modal. Modal berarti modal si penanam modal. Nah, sekarang kita akan bikin tabel persamaan dasar akuntansi. Di mana isi dari tabel persamaan dasar akuntansi di sini ada tanggal. Jadi yang pertama itu kita isi tanggal, kita isi akun kas. Ini namanya akun ya. Jadi di akuntansi itu seperti kas, piutang, peralatan, perlengkapan, utang, modal itu adalah nama-nama akun. Jadi untuk akun kas, piutang, peralatan, perlengkapan itu masuknya ke dalam harta atau masuk ke dalam debit. Sedangkan utang dan modal itu masuk ke dalam kredit. Seperti itu. Nah, tadi Ibu menjelaskan mengenai peralatan dan perlengkapan. Ya, bedanya peralatan dengan perlengkapan. Sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai piutang dan utang. Piutang itu adalah tagihan. Jadi orang lain yang punya utang kepada kita berarti itu adalah piutang. Piutang kita, tagihan kita. Tetapi kalau utang itu adalah kewajiban kita untuk membayar kepada orang lain. Sekali lagi, bedanya piutang dengan utang. Kalau piutang itu adalah tagihan. Jadi orang lain yang punya utang kepada kita atau kita mempunyai tagihan kepada orang lain. Kalau utang itu berarti kewajiban kita kepada orang lain. Ya, kewajiban kita untuk membayar utang. Itu bedanya piutang dengan utang. Nah, untuk tanggal kita isi sesuai dengan transaksi. Ya, jadi di akuntansi itu transaksi berarti itu soalnya. Misalnya, tanggal 1 Januari di akuntansi ditulisnya bulan dulu. Jadi Januari 1. Tanggal 1 Januari Tuan A menanamkan modal sebesar 10 juta rupiah. Berarti tanggal 1 Januari Tuan A menanamkan modal sebesar 10 juta rupiah. Berarti ini akan bertambah ke kas
Kas itu adalah uang tunai. Jadi bertambah 10 juta rupiah di kas dan akan mempengaruhi modal juga bertambah sebesar 10 juta rupiah. Ya, sekali lagi misalnya tanggal 1 Januari Tuan A menanamkan modal sebesar 10 juta rupiah. Berarti akan berpengaruh kepada kas. Kasnya bertambah 10 juta. Akun yang lain di strip. Dan akan berpengaruh kepada modal sebesar 10 juta. Tanggal 5. Dibeli peralatan secara tunai. Ketika kita membeli peralatan, berarti peralatan akan bertambah. Ya, diberi peralatan secara tunai sebesar 1 juta rupiah. Berarti peralatannya akan bertambah sebesar 1 juta rupiah. Secara tunai. Berarti uang tunai kita, uang kas kita berkurang sebesar 1 juta rupiah. Nah, kalau di akuntansi, berkurang itu berarti harus pakai kurung. Ya. Berkurang di sini pakai kurung berarti menandakan ini adalah pengurangan. Jadi ketika kita membeli peralatan secara tunai, peralatan kita bertambah, uang tunai kita atau kas kita berkurang sebesar 1 juta rupiah. Yang lainnya di strip. Terus tanggal 10. Dibeli perlengkapan sebesar 1 juta rupiah secara kredit. Dibeli perlengkapan sebesar 1 juta rupiah secara kredit. Berarti perlengkapan kita akan bertambah 1 juta rupiah secara kredit. Berarti kita akan mempunyai utang. Ya, kalau bahasa Sundanya kredit itu kiridit, ngerek kredit gitu ya. Jadi utang kita akan bertambah sebesar 1 juta rupiah. Yang lainnya strip. Seperti itu. Ya, jadi untuk transaksi tanggal 10 dibeli perlengkapan sebesar 1 juta rupiah secara kredit. Berarti perlengkapannya bertambah, utang juga bertambah. Misalnya tanggal 11. Dibayar utang kepada Tuan B sebesar 500.000 rupiah. Dibayar utang kepada Tuan B sebesar 500.000 rupiah. Berarti ketika kita membayar utang kepada Tuan B, di sini persamaan dasar akuntansinya punya Tuan A, ya. Jadi anggap kalian itu adalah Tuan A. Jadi ketika Tuan A membayar utang kepada Tuan B, berarti uang tunai Tuan A itu berkurang sebesar 500.000 rupiah. Berkurang dikasih kurung. Dibayar utang, berarti ini pengaruhnya kepada utang. Berarti utangnya juga berkurang karena dibayar. Berarti utangnya berkurang 500.000 rupiah. Transaksi yang lain di strip. Tanggal 30. Dibayar gaji karyawan sebesar 1 juta rupiah. Dibayar gaji karyawan sebesar 1 juta rupiah. Berarti uang kas kita berkurang 1 juta rupiah. Ya, ini tidak berpengaruh kepada utang. Awas. Kalau kita membayar gaji, berarti pengaruhnya kepada modal. Berarti modalnya berkurang 1 juta rupiah. Nah, untuk menjadi catatan di persamaan dasar akuntansi, kalau dibayar utang itu pengaruhnya terhadap kas dan terhadap utang. Jadi kasnya berkurang, utangnya berkurang. Tapi kalau dibayar selain utang, dibayar gaji, dibayar sewa gedung, dibayar iklan, itu berarti pengaruhnya terhadap kas dan terhadap modal. Ya, itu menjadi catatan. Jadi sekali lagi,
ketika dibayar, ada transaksi yang mengatakan dibayar, ya berarti kita membayar kepada orang lain. Kalau transaksinya dibayar utang, berarti pengaruhnya kepada utang dan kepada kas, ya. Pengaruhnya kepada utang dan kepada kas. Tapi kalau dibayarnya selain dibayar utang, berarti pengaruhnya kepada kas dan kepada modal. Nah, kalau seandainya transaksinya sudah selesai semua, kita tutup. Ya. Kita tutup. Di sini ditutup. Kita jumlah per akun. Di sini ada akun kas. Ya, akun kas berarti yang pertama bertambah 10 juta. Dikurangi 1 juta berarti tinggal 9 juta. Dikurangi 500.000 berarti tinggal 8.500.000. 8.500.000 dikurangi 1 juta berarti tinggal 7.500.000. Ini akun kas. Ya, saldo akun kas. Nah, di sini piutang karena tidak ada transaksi kosong berarti kita strip saja. Tapi kalau seandainya ada transaksi orang lain membayar utang kepada kita, orang lain membayar utang kepada kita, berarti piutangnya di sini akan bertambah, ya. Terus kasnya juga akan bertambah. Sekali lagi, kalau orang lain membayar utang kepada kita, berarti tagihan kita, piutang kita bertambah, terus kas juga bertambah. Tapi karena di sini Ibu tidak mencontohkan piutang, berarti piutangnya kita strip saja, kosongkan. Nah, karena peralatan, akun peralatan itu cuma 1 juta, berarti kita langsung turunkan. Di sini cuma 1 juta. Untuk perlengkapan juga sama, 1 berarti langsung turun, di sini 1 juta. Untuk utang di sini ada 2, yang pertama 1 juta bertambah, yang kedua 500.000 berkurang. Berarti 1 juta dikurangi 500. Berarti di sini tinggal 500. Ini untuk utang. Nah, untuk modal di sini ada 10 juta, ada dikurangi 1 juta. Berarti di sini tinggal 9 juta. Nah, di rumus dasar persamaan akuntansi, harta itu harus sama dengan utang ditambah modal, atau debit harus sama dengan kredit. Tadi Ibu mengatakan yang masuk ke dalam harta atau yang masuk ke dalam debit itu ada kas, ada piutang, ada peralatan, ada perlengkapan. Berarti jumlah dari harta atau debit di sini ada kas 7.500.000, ada peralatan 1 juta, ada perlengkapan 1 juta. Berarti kita tambahkan. Ya, 1 ditambah 1 di sini ada 2 juta. 2 juta tambah 7.500.000 berarti ada 9.500.000. Ini jumlah hartanya atau jumlah debitnya. Ini harus sama dengan jumlah kredit. Nah, kita jumlahkan. Untuk utangnya 500.000, untuk modalnya 9 juta. Berarti untuk kreditnya ini juga 9.500.000 rupiah. Berarti persamaan dasar akuntansi kita itu betul. Karena debitnya sama dengan kredit. Di mana debit itu sebesar 9.500.000 dan kredit sebesar 9.500.000. Itu saja, semoga kalian tidak puas. Nanti boleh bertanya, bisa lewat WA ataupun bertanya di Google Classroom. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.